God it's good all the time. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Denny Kanajo, dalam segmen Itu Pilihan. Pada saat ini saya ingin membahas sebuah topik dengan judul Jadilah Pemenang di Tengah Masa Sulit. Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan, dekade berikutnya. Yesaya 46 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan pada mulanya hal yang kemudian. Yang lebih penting, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, dan Tuhan bisa ada untukmu. Tuhan memberitahu kita bahwa Dia bisa menjadi tempat perlindungan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dia lebih besar dari semua masalah yang menimpa kita. Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita ketahui bahwa Tuhan itu baik. Dia memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dan yang lebih hebat lagi, Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kadang-kadang orang yang dipilih Tuhan justru menghadapi masa-masa sulit karena ketaatannya. Sering kita berkata, katanya kalau ikut Tuhan akan diberkati. Tapi yang datang hanyalah masalah demi masalah. Kita perlu ketahui kisah di dalam buku Ayub pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Percakapan antara Tuhan dan iblis. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Namun di tengah kesulitan hidup, kita diingatkan untuk tetap bersyukurlah. Karena tanda-tanda orang dipilih Tuhan, hidupnya tidak mudah. Ketika Ayub ditimpa satu malapetaka wabah yang setan berikan kepada Ayub, seizin Tuhan, di dalam kesulitan hidup yang dihadapi oleh Ayub, dia tidak pernah komplain kepada Tuhan. Dia tidak pernah bersungut kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup, Ayub selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang Kristen jangan takut menghadapi masalah. Orang Kristen jangan suka komplain. Orang Kristen jangan suka menggerutu. Orang Kristen jangan suka bersungut. Tantangan kita semakin banyak. Kesulitan hidup semakin dirasakan. Namun kita harus menjadi pemenang. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita. Dia mengatakan bahwa di tempat di mana dia berada di Korintus ada kesempatan untuk dia mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Di tengah-tengah kesulitan, Paulus melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang tidak takut menghadapi tantangan. Kita pengen lari dari masalah kesulitan, tapi lari kemana? Saat pandemi COVID-19 menyebar di permukaan bumi, sampai kepada tempat di mana kita tinggal, kita menjadi rasa takut, kita menjadi cemas, ingin rasanya lari,
Tapi lari kemana? Setiap orang akan mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Namun kita perlu ingat, sebagai orang Kristen, apa reaksi kita di saat itu? Di saat pandemi COVID-19 menyebar di mana-mana, apa reaksi kita sebagai orang Kristen? Apakah kita komplain kepada Tuhan? Apakah kita bersungut kepada Tuhan? Apakah kita marah kepada Tuhan? Dan kita katakan, Tuhan, di manakah Engkau berada? Apakah Engkau tidak melihat kesusahan dan kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu? Mungkin itu pertanyaan yang keluar dari bibir kita. Setiap orang akan mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ingat, pernyataan Tuhan tidak selalu disertai dengan berkat keuangan, kekayaan, kedamaian. Namun, berkat Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang berkenan. Walaupun harus mengalami masa sulit, tantangan sekalipun, hidup melayani Tuhan itu tidak mudah. Justru orang-orang yang dipilih Tuhan dalam Alkitab mengalami banyak penderitaan. Yusuf tidak pernah hidup gampang, hidup terasing, dan menjadi budak bahkan narapidana. Dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, jadi pembantu di rumah orang. Yusuf difitnah dan masuk penjara. Namun Yusuf jadi pemenang. Dia tidak pernah komplain. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak marah kepada Tuhan. Kenapa dia dibuang ke sumur? Kenapa dia dibenci oleh saudara-saudaranya? Itulah cara Tuhan membawa Yusuf kepada rencananya yang sempurna di masa-masa sulit. Hasilnya adalah Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Di masa sulit, kita jangan menjadi orang Kristen gampangan, serta iman yang murahan. Contoh, gaji dipotong, di PHK dari pekerjaan, dirumahkan, fasilitas dibatasi, maka tidak mau ke gereja. Kita komplain kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau berada di saat kami mengalami masa sulit? Jadi orang Kristen jangan takut hidup susah. Kita berkata punya iman, namun takut hadapi masa sulit. Kita berkata kita punya Tuhan. Kita berkata kita orang Kristen. Kita berkata kita setia beribadah, namun takut hadapi masa sulit. Biasanya masa sulit buat kita lebih kreatif. Saya ingin menyaksikan bagaimana ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, bahkan sampai di tempat di mana saya berada. Saya bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah kesulitan kehidupan saat sekarang ini, saya banyak memiliki waktu untuk bermeditasi dengan Tuhan. Saya banyak memiliki waktu untuk menulis khotbah-khotbah, motivasi dan inspirasi rohani. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena di tengah-tengah kesulitan, Tuhan buat saya menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingin membawa kita kepada sebuah kesimpulan. Justru masa sulit datang agar kita berharap pada Tuhan dan Dia berkarya dalam hidup kita. Justru masa sulit kesempatan untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan anak-anak kita. Justru di masa sulit Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita. 1 Korintus 6 ayat 12 sebagai ayat penutup. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal.
Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Hiduplah untuk sebuah tujuan,